Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih Amir Rizal atas paparan materi yang sudah disampaikan. Baik Tuan dan Puan semuanya, para peserta kajian umum muamalah edisi ke-35, silahkan. Bagi yang mempunyai pertanyaan atau tambahan mengenai tema yang sedang kita perbincangkan pada malam hari ini tentang tarekat, silahkan boleh disampaikan. Bisa di chat melalui kolom chat yang tersedia. Baik, sebelumnya Amirat Nusantara sedang melakukan proyek dunia dan akhirat, yakni pembangunan musola dan zawiyah Kampung Wakaf Sentul, yang mana keperluan biayanya ditaksir sekitar 290 juta. Saat ini tersedia sekitar 50 juta uang. Maka dari itu, marilah kita sama-sama tanggulangi bersama keperluan biaya ini. Untuk memberikan infak, sedekah, dan wakaf tunai bisa transfer ke rekening Amal Nusantara di nomor 067 008 4439. Nanti jika Tuan dan Puan semua yang sudah transfer bisa konfirmasi ke Nazir Yudi di nomor WA 0812 68399 106. Itu saja, semoga semua diberi kesempatan Allah untuk berkontribusi dalam pembangunan musola dan zawiyah tersebut. Baik, kembali ke tema pada malam hari ini, silakan. Tuan dan Puan yang ingin bertanya boleh, kalau tidak ingin di chat bisa langsung acungkan tangan ya, dan membuka mikrofonnya dan disampaikan pertanyaan yang ingin disampaikan. Silakan Tuan dan Puan semua, terbuka untuk semuanya. Ini Wazir Zainal setiap malam selalu hadir. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Cuman malam ini tidak terlihat Wazir Nurman. Ya, silakan Tuan dan Puan semua yang ingin bertanya boleh, mumpung Amir Rizal bisa membersamai kita. Mungkin Wazir Gani ada yang ingin disampaikan? Ini Wazir Gani jarang-jarang hadir nih. Alhamdulillah sekarang bisa mengikuti kajian. Assalamualaikum Wazir, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, Amir. Masya Allah. Iya, dibilang jarang-jarang ya. Silakan Wazir Gani, ada komentar atau pertanyaan? Iya, mungkin sedikit saja bertanya yang disampaikan Amir Rizal tadi. Adab itu ya, adab terhadap Allah, adab terhadap Syekh ya, dan juga terhadap Fuqara. Nah, kalau di pemahaman saya tiga adab ini nggak terpisah gitu ya. Jadi ya kalau dia sudah beradab, ya akan terpancar dengan sendirinya gitu, baik ke Allah, ke syekhnya, dan juga ke Fuqara. Nah, untuk sampai pada tingkat beradab itu seperti apa, Amir, caranya? Itu mungkin yang saya tanyakan. Terima kasih, Amir. Wah, ini sedap. Ya, jadi lagi-lagi ini yang saya kira jadi masalah kita, dan kita harus percaya itu jadi masalah, karena yang saya sampaikan tadi, jadi ini karena proses gitu ya. Proses ini bukan sesuatu yang tiba-tiba menjadi saja, karena tadi udah saya sebutkan adalah ada proses panjang yang harusnya kita lakukan dan kita penuhi syarat-syaratnya gitu. Yang kita lakukan saat sekarang ini, kita kan nggak punya syekh yang langsung kan gitu. Ya,
saya selalu diskusikan ini sama Amir Jaim, ini gimana nih, saya juga kita nggak ada ya gitu. Nah kemudian gimana ini, Mukadim ada tapi ya tidak berperan dengan baik juga gitu. Maka itu sebabnya saya mengambil inisiatif aja gitu. Walaupun tadi saya udah koreksi ke Wajir Indra, sebetulnya saya adalah pembelajar yang terus belajar sampai sekarang, dan saya juga sudah belajar soal tarekat ini sudah lebih daripada 30 tahun, maka saya memberanikan diri aja gitu kan. Nah, bagaimana agar supaya kita beradab? Tadi kan saya sudah sebutkan bahwasanya proses transformasi ini itu terjadi bukan dengan dikabarkan, tapi dia disambungkan. Maka itulah kita perlu keep company, berada dalam satu jamaah sehingga terjadi proses transformasi itu gitu. Tentu bisa saja kalau misalnya kita bilang adab yang terbaik itu adalah bagaimana kita itu melakukan sesuatu dengan cara yang seperti menyayangi orang lain, memberikan kasih sayang, peduli pada orang lain. Nah kemudian kita itu selalu sabar, nah kemudian ikhlas melayani, dan seterusnya, menjadi rahmatan lil alamin dan seterusnya. Tentu itu bisa disampaikan, tetapi yang bagi kita yang paling penting agar itu bisa terjadi dengan efektif adalah dengan mencontohkan. Di sinilah pentingnya para syekh, gitu ya. Dia mencontohkan, dan mencontohkan itu terjadi dalam proses yang kita sebut dalam proses yang order and location yang ada, gitu ya. Karena begitu kita berada dalam satu area yang mendekat, kita akan tahu kok bahwasanya oh dia ini baik gitu, oh dia itu nggak baik, oh dia ini kapasitasnya bagus, oh dia itu selalu ikhlas. Kita akan tahu itu gitu. Jadi dengan adanya syekh, ya maka kita akan bisa melihat dan belajar bahwasanya proses yang ditunjukkan itu oleh syekh kepada kita atau orang yang kita anggap sebagai orang yang terbaik buat kita pada saat itu di situ, itu akan memberikan pengaruh yang luar biasa. Dan inilah yang hilang dalam dunia modern tuh nggak laku. Kenapa? Karena dunia modern selalu memakai akalnya sebagai kendaraan utama untuk memahami realitas. Padahal kita tahu dalam memahami realitas itu akal hanya satu bahagian saja dalam memahami realitas, terutama yang berkaitan dengan eksistensial, terutama yang berkaitan dengan adab, gitu. Oleh sebab itu, maka kalau kita lihat lebih lanjut, maka di dunia modern adab itu hilang dia. Sebagai contoh, saya pernah sekolah di luar negeri 2 tahun, ya kan? Kan pada saat kita manggil dosen kita kan, kalau di sini kita manggil Pak dosen atau apalah gitu kan. Pada saat saya bilang mau manggil dosen saya misalnya dengan Mr. Smith, just call me Smith katanya. Ya kan, dengan perkataan lain dia mengatakan, oh enggak, kau panggil aja, nama aja kau panggil gitu. Dalam tradisi kita itu kan sesuatu yang unacceptable, apalagi dia itu orang yang kita anggap dan kita muliakan gitu. Ya. Dan bisa jadi dia itu pada saat di depan kita adalah melakukan sesuatu yang di luar urusan kepribadi yang berkaitan dengan kapasitas dia sebagai dosen. Itu. Contohnya misalnya gini, kalau dia melakukan sesuatu, misalnya melakukan hubungan sama nelpon dengan kekasihnya yang tidak diikat oleh pernikahan, itu tidak dianggap sebagai sesuatu yang tidak baik, gitu. Jadi urusan personal gitu. Urusan aku sebagai dosen, gitu. Dalam tarikah tidak bisa seperti itu. Dalam tarikah itu adalah urusan personal kelihatan menjadi urusan publik gitu. Urusan personal itu menjadi urusan rahmatan lil alamin. Urusan
yang kita sebut hubungan dengan Allah itu juga sekaligus menjadi urusan menjadi hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam. Jadi itulah yang hilang gitu. Jadi kalau kita mau cerita tentang adab, maka hal yang terpenting harus kita lakukan adalah keep company, kita mengikuti orang yang beradab, dan kemudian di situ terjadilah yang namanya transformasi, terjadi perubahan kimia begitu. Ya tentu ini sesuatu yang bagi kita saat sekarang ini memang susah dilakukan, tapi saya cuma ingin mengatakan begitulah seharusnya gitu. Nah, tetapi karena itu tidak bisa kita lakukan, yang penting kita bisa lakukan adalah bagaimana kita sedapat mungkin memahami bahwasanya ada soal buat kita. Ya. Begitu kita paham bahwasanya kita ada soal buat kita, tetapi kita terus berupaya untuk bagaimana melakukan yang terbaik dalam kondisi kita, bagi saya itu sudah cukup memadai gitu. Jadi saya kira begitu, Pak Jirgani. Jadi tidak bagaimana caranya ya berproses seperti yang saya sebutkan tadi. Ada 3 kategorinya, ya. Yang pertama adalah keep company bersama orang yang bisa membimbing kita. Nah, makanya nanti kalau dalam istilah Islam, itulah yang disebut sebagai personal rule, gitu kan. Di dalamnya di situ ada orang yang betul-betul yang paling pintar, yang paling bagus, yang paling baik akhlaknya, yang paling kaya, atau yang paling bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada masyarakatnya, yang paling baik, itulah yang kita angkat sebagai pemimpin, gitu. Dan itulah yang akan membuat masyarakat itu punya contoh, gitu. Dan kemudian kita berada mendengarkan dan kemudian mengamalkan apa yang Anda dengar gitu. Jadi dia tidak pakai logik, rasionalisme sebagai hal yang utama, tetapi dia melihat nyata bentuk contoh. Gitu. Apakah pada saat sekarang ini itu belum bisa kita lakukan? Walau alam gitu. Saya kira begitu, Pak Jirgani. Baik, kami terima kasih jawabannya. Ya, memang di benak saya juga terdapat bicara adab tadi. Rasanya berat. Mungkin satu sisi kita bisa beradab sama Allah. Nah, tapi sama saya nggak bisa karena kita nggak di satu lokasi. Terlebih dengan perkara yang lain. Jadi kita hidupnya cuma di dunia maya ini aja, sosialisasi. Makanya 3 jenis adab tadi rasanya masih jauh ya. Kita bisa capai. Ya, sekali lagi terima kasih jawabannya. Dikembalikan ke Ibu Ilham. Baik, terima kasih Wazir Gani atas pertanyaannya. Terima kasih juga Amir Rizal atas jawabannya. Baik Amir, alhamdulillah ini ada pertanyaan yang masuk di chat. Nama akunnya ini Let Go Now. Ya, nanti saya walau alam nih namanya ya. Mohon maaf saya panggil saja Let Go Now sesuai nama akun. Baik, untuk kedepannya bagi tuan-puan yang bertanya melalui chat, jika nama akunnya tidak sesuai dengan namanya, boleh sekalian perkenalan terlebih dahulu. Baik, ini dari akun Let Go Now, Amir. Bismillah, saya mau tanya, bedanya ulama, syekh, ustadz, dan mujtahid. Soalnya masih belum mengerti gitu. Perbedaan itu 4 nama itu, ulama, syekh, ustadz, dan mujtahid. Gitu Amir pertanyaannya. Amir itu masih belum nyala mic-nya. Ya,
Nah, bismillah. Ulama, ustadz, syekh, dan oke. Sama itu, mujtahid. Kan saya tidak ustadz dalam pemahaman saya ustadz ini adalah artinya halo ya Ya, Amir, silakan. ya jadi dalam pemahaman saya yang disebut dengan ustadz ini kan adalah ini bukan bahasa Arab. Dari saya dengar ini kok menggetar ya? Ada yang hidupin nggak ya? Saya kayaknya. Oke, jadi dari pemahaman saya, jadi ustadz itu adalah bukan bahasa Arab, tapi saya dapatkan info ustadz ini sebetulnya adalah bahasa Turki, so saya nggak silap gitu ya. Yang artinya adalah master, ya. Jadi master itu sangat beda dengan syekh. Padahal yang kita maksud dengan syekh ini adalah ini udah kita bahas sebetulnya dari diskusi kita yang kemarin itu. Syekh adalah orang yang mampu menunjukkan jalan. Ya. Karena memang dia sudah sampai dan kemudian dia mempunyai pemahaman metodologi yang baik gitu. Jadi dalam tarekat itu aja yang terpenting. Karena bagaimana kita itu mau mengikuti seseorang yang, katakanlah misalnya ada orang yang mau mengajarkan cara naik gunung Pancar misalnya kan gitu, di dekat KWS itu, Gunung Pancar, ya. Dan tetapi dia nggak pernah naik gunung, ya nggak layak diikuti. Jadi nggak layak diikuti gitu. Nah, oleh karena itulah sebetulnya yang terpenting bagi kita adalah bagaimana caranya kita mengikuti syekh atau guru yang memang sudah berjalan gitu. Dan kemudian harusnya dia itu mampu mengajarkan bagaimana cara berjalan yang baik gitu. Nah, kemudian ulama kan akar katanya alim gitu. Orang yang alim itu belum tentu jadi syekh. Ya, belum tentu. Karena banyak orang yang alim itu bahkan menjadi jahat gitu. Jadi dalam kategori ini sebetulnya adalah sudah jelas bagi seorang tarekat, ya, orang bertarekat itu adalah orang yang ingin memahami bagaimana kita itu memahami la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah la haula wala quwata illa billah ma'rifatullah gitu kan. Jadi kita mengenal Allah. Jadi mengenal Allah ini bukan dalam kategorisasi penjelasan yang kita sebut sebagai penjelasan rasionalisme atau penjelasan yang kita sebut sebagai penjelasan indera, tapi penjelasan pengalaman gitu. Jadi ini yang susah. Apalagi kita mengatakan tadi bahwasanya yang kita sebut sebagai sesuatu yang di mana kita hidup dalam matriks sistem kubur, di mana orang itu pada hakikatnya adalah selalu berpendapat walaupun dia itu tidak mampu memberikan pendapat. Saya awam di sini, tapi saya menurut pendapat saya, ya udah, itu kan sesuatu yang muncul. Ya, kenapa? Karena dia diindoktrinasi dan dididik dalam sistem kubur, gitu. Dan itu kan udah kita diskusikan, gitu. Jadi dengan perkataan lain yang terpenting bagi seorang tarekat adalah bukan aja dia itu memang sudah mampu berjalan, tetapi dia dalam memberikan ilmunya itu, tadi udah dibacakan Sidi Ilham kan, satu ayat yang mengatakan adalah dia tidak meminta balasan gitu, karena balasannya dari Allah. Tentu kalau misalnya kita mau memberikan sesuatu kepada syekh kita, seperti misalnya kita dianjurkan untuk memberikan hadiah kepada siapapun, terutama kepada syekh kita, itu bagian dari adab bahwasanya kita itu memperhatikan dia, gitu ya. Jadi hal-hal yang demikian ini sebetulnya harus kita pahami dengan benar gitu.
Jadi bukan hanya dia mempunyai pengetahuan semata yang bisa menjelaskan tentang sesuatu, tapi dia tidak pernah menjadi sesuatu. Saya selalu menjelaskan gini, misalnya saya kuliah di Fakultas Pertanian dulu gitu ya. Banyak dosen-dosen pertanian itu bisa menjelaskan teori pertanian, tapi nggak pernah jadi petani. Ya, dalam kategori ajaran tarekah yang demikian nggak bisa diterima gitu. Kalau dia mau mengajarkan bertani, dia nggak boleh mengajarkan teori bertani, dia harus menjadi petani. Tentu lebih baik kalau dia tahu teori bertani gitu. Dan itulah yang harus gitu. Dan di samping itu dia juga lebih spesifik, itu tadi kita sebutkan, dia mempunyai Bos Abdul Qadir pada saat dia datang ke Cape Town pada saat itu dia mengatakan, saya sudah membuka toko bagi yang mau belajar, saya bersedia melayani Anda. Jadi dia melayani gitu. Dia melayani gitu. Dan semua itu dirusak dengan sistem kufur ini gitu. Saya kira itu penjelasan saya yang berkaitan pertanyaan let go now nih. Namanya unik banget nih, let go now. Saya kembalikan ke Sidi Ilham. Baik, terima kasih Amir Rizal. Semoga jawabannya menjawab atas pertanyaan dari akun Let Go Now. Gitu ya. Oke, baik. Ada yang ingin angkat tangan sebelum saya bacakan chat di bawahnya? Ada yang ingin disampaikan melalui langsung begitu, bicara? Jika tidak, kita akan baca ini pertanyaan selanjutnya, Amir, masih di WA. Baik, silakan bagi yang lain yang ingin bertanya, boleh, kita masih mungkin ya 1 atau 2 pertanyaan lagi masih bisa dibuka sebelum nanti kita akhiri. Ini pertanyaan dari Wazir Indra. Wazir Indra Hafidullah bertanya, Assalamualaikum Amir. Bagaimana langkah-langkah untuk membasuh diri dan keluarga? Nah, itu pertanyaan dari Wazir Indra. Ini mungkin juga mewakili pertanyaan dari kita semua. Ya karena mungkin kita sama ya, mungkin istri belum ikut gitu ya. Atau kita sendiri anak belum gitu. Nah, harapannya ikut semua tentang jalan menuju Allah ini. Silakan. Bagaimana langkah-langkah apa? Tolong. Langkah-langkah membasuh diri dan keluarga. Mungkin mananya mengajak ke jalan tarekat ini, ke jalan menuju Allah. Oke. Terima kasih, ini pertanyaannya. Bagaimana langkah-langkah membasuh diri? Jawabnya sederhana. Wa'ampusakum wa ahlikum. Gitu. Peliharakan diri kita terlebih dahulu. Ya. Prosesnya gimana? Tadi udah saya jelaskan gitu. Jadi langkah-langkahnya dimulai dengan niat yang kuat gitu. Kalau nggak ada niat, that's it. If you are the man, you are the man. If you are not the man, you are not the man, kata Syekh Abdul Qadir gitu. Kalau Anda memang tertarik, ya Anda akan jadi orang yang tertarik. Tapi kalau Anda nggak tertarik, ya that's it gitu. Karena ini tidak ada paksaan. Nah, oleh karena itulah sebetulnya kalau kita cerita tentang bagaimana langkah-langkah agar supaya kita terus berupaya untuk meningkatkan kapasitas diri kita, langkah-langkahnya sederhana, mulai dari niat gitu. Nama amalu bin niat, bahwa saya melakukan ini dengan niat. Nah kemudian yang kedua, sesudah itu adalah itu tadi balik lagi ke keep company, ya kan? Karena keep company ini menjadi hakikat yang paling penting. Nah, kalau misalnya dalam kasus keep company, kemudian mendengarkan dan kita tidak memahami, tak mengamalkan apa yang Anda dengar karena kita nggak punya keep company, maka ya untuk sementara kita pahami, ya lakukan dengan jalan seperti yang saya lakukan saat sekarang ini gitu. Saya lakukan dengan jalan. Nah, kemudian saya berupaya untuk konfirmasi dan kemudian selalu melakukan sesuatu itu berdasarkan referensi. Nggak bisa kita hanya melakukan sesuatu tanpa referensi, karena ini
tanggung jawabnya adalah urusannya kepada Allah, gitu kan. Oleh karena itulah maka balikkan kembali ke adab tadi gitu. Ya seperti yang saya jelaskan tadi, adab kepada Allah, adab kepada syekh, adab kepada para pukara. Tapi kalau misalnya para pukaranya nggak ada, misalnya dalam kasus Wajar Indra adalah kita sendiri, ya begitulah situasinya gitu. Jadi lakukan aja sendiri sebagaimana yang bisa. Maka dalam contoh Wajar Indra misalnya adalah bagaimana kita itu atarikakul adab, melaksanakan adab kepada Allah, melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang tambahan atau nawafil, ya lakukan dengan baik gitu. Nah kemudian murakabah, berupaya untuk melakukannya sendiri terlebih dahulu dan melakukan konsultasi, karena memang itu jadi soal. Karena seharusnya konsultasi itu kan nggak perlu nggak perlu nunggu 1 bulan kemudian atau 1 minggu kemudian kan, tapi kan bisa kita lakukan tentu dengan kondisi kalau kita bersama. Tapi kalau dalam kondisi Wajar Indra saat sekarang ini adalah ya melakukannya sendiri. Nah, kaitannya dengan mengajak keluarga, cara mengajak keluarga yang paling efektif kan sebetulnya adalah dengan menunjukkan contoh bahwasanya kita ini makin sayang dengan keluarga kita. Jadi para syekh itu mengajarkan agar supaya kita itu mengajarkan semakin memberikan perhatian luar biasa kepada terutama istri, yaitu atau anak-anak kita, karena mereka membutuhkan kasih sayang yang itu yang hilang saat sekarang ini. Perhatian, dan kemudian lebih lanjut lagi sebetulnya adalah bentuk tanggung jawab kita agar supaya mereka juga menjadi bahagian yang utuh untuk menjadi manusia yang merdeka, dan kemudian sekaligus menjadi sesuatu yang bisa menjadi rahmatan lil alamin gitu. Nah, oleh karena itulah sebetulnya adalah soal yang demikian ini memang kita pahami tidak ada yang ideal saat sekarang ini. Tetapi dengan memahami bahwasanya yang tidak ideal itu bisa dilakukan, bagaimana saya ingin melakukan sesuai dengan kapasitas saya, dan kemudian kita bisa melakukan konsultasi atau diskusi yang lebih lanjut, bagi saya itulah yang harus dilakukan terlebih dahulu gitu. Tapi poin awalnya balik lagi, bahwasanya tarekat itu hakikatnya adalah bagaimana kita menjadi hujan, dan bagaimana hujan itu membawa manfaat yang sebesar-besarnya menjadi rahmatan lil alamin kepada diri kita dan keluarga kita. Jadi dasarnya adalah itu gitu. Ya. Jadi kalau kita sudah bermanfaat kepada keluarga kita dan kita sudah menjadi hujan bagi keluarga kita, maka transaksi atau transformasi itu menjadi lebih mudah dan lebih gampang gitu. Saya kira itu Wajar Indra jawaban saya. Baik, terima kasih Amir Rizal atas jawaban yang disampaikan dari pertanyaan Wajar Indra mengenai cara membasuh diri dan keluarga. Tadi sudah disampaikan ya. Baik, silakan Tuan dan Puan, saya beri kesempatan lagi untuk 2 atau 1 orang penanya terakhir. Silakan disampaikan pertanyaan, boleh tambahan juga boleh. Tambahan mengenai materi tarekat dengan tema besar jalan menuju Allah. Silakan, pertanyaan bisa diketik, ya, takutnya tidak bisa buka mic begitu ya. Boleh diketik di chat, nanti saya bacakan. Atau ingin bertanya secara langsung, wah itu lebih baik, lebih baik. Baik, oke. Sepertinya Amir sudah tidak ada yang tanya, menandakan mereka teman-teman Tuan dan Puan semuanya sudah sangat memahami, dan mungkin mudah-mudahan begitu. Oke, mantap. Dan mungkin kita akan lanjutkan nanti ya di sesi yang terakhir supaya komprehensif pembahasannya, karena memang Amir Rizal ini sengaja membelah tema jalan menuju Allah menjadi 3 sesi, karena kalau 1 sesi ya muntah kita ya.
terlalu berat materinya, maka Itu kita ada dibedah pertanyaan menjadi itu. belahan kecil. Oke, baik. Ini ada yang angkat tangan. Silakan. Sidi Erlangga ya? Silakan, Sidi. Ini kepencet atau hendak bertanya? Ada Wah, pertanyaan ini tadi. sepertinya. Oke, Masya Allah. Di chat ya. Assalamualaikum. Ini kalau tidak saya salah, ini Sidi Erlangga ini yang bertugas merekam, mengedit dan nanti mempublishnya di YouTube. Nah, ini Sidi Erlangga ini. Nanti nama YouTube-nya Muamalah Fitrah sesuai nama akun ini ya, Sidi tadi. Assalamualaikum Amir Riza, saya ingin bertanya, jelaskan lebih dalam apa itu adab. Ini materi adab banyak ditanyakan dari tadi Amir. Silakan mungkin ini bisa dijelaskan lagi Amir. Lebih dalam tentang adab. Adab. Apa itu adab? Bahasa lainnya adab ini sebetulnya adalah sopan santun kan gitu. Jadi penghargaan kita yang lebih spesifik tentang hakikat kemanusiaan. Jadi si Maulana Syaimul Habib mengatakan begini, hati-hati kamu terhadap satu jarah pun. Karena bisa jadi jarah itu adalah mengekspresikan hakikat gitu. Jadi hati-hati kalau kita misalnya bertemu dengan orang lain. Karena pada saat kita bertemu dengan orang lain, bisa jadi apa yang kita tidak lihat dalam orang lain itu, karena kita tuh masuk ke dalam basis pemikiran kita yang sempit, maka kita menilai dia dengan salah. Gitu. Dengan perkataan lain, sebenarnya adab itu adalah bagaimana kita menghormati sesuatu itu bagaimana adanya, gitu. Karena memang ekspresi sesuatu itu adalah ada wajah Allah di situ. Maulana Syaimul Habib mengatakan begitu gitu. Fa'inna ma tuwallu fasamahu wajah. Jadi kemanapun kau melihat, jadi kalau orang yang bertasawuf itu nanti dia sudah pahami. Jadi dia itu paham bahwasanya yang dia lihat itu adalah pada hakikatnya ekspresi ilahiyah gitu. Karena balik lagi ke awal, yang pertama manakala kita mendiskusikan, jangan lupa bahwasanya manusia ini adalah makhluk termulia yang diciptakan Allah. Ya. Jadi kalau kita makhluk termulia yang diciptakan Allah, kita harus hormati diri kita. Nah, pada saat kita menghormati diri kita, itu bahagian dari adab. Ya. Pada saat kita itu menghormati orang lain, itu juga bagian daripada adab. Gitu. Jadi nah, penjelasan yang paling masuk akal bagi saya sebetulnya bukan penjelasan yang sifatnya per definisi gitu. Begitu dia penjelasan per definisi, maka kita lagi-lagi terjebak ke dalam yang kita sebut sebagai rasionalisme empirikal gitu. Padahal yang kita lakukan tadi sebetulnya adalah kita perhatian kepada anak kita dan kita memberikan kasih sayang kepada anak-anak kita karena kita melihat dia sebetulnya potensial menjadi manusia yang betul-betul luar biasa. Sebetulnya itu bagian dari adab gitu, karena kita menghormatinya gitu. Jadi dengan perkataan lain sebetulnya adalah disinilah yang disampaikan oleh Maulana Syekh Al-Baituri mengatakan, ya, rahasia murakabah itu adalah musyahadah. Jadi pada saat kita betul-betul memperhatikan sesuatu itu, kita akan melihat bahwasanya di dalam sesuatu itu ada potensi yang sangat luar biasa yang merupakan ekspresi hakikat makhluk yang paling mulia di alam semesta ini, yaitu namanya manusia gitu. Jadi itu yang terpenting. Jadi kita betul-betul bisa memahami bahwa diri kita ini adalah biasa takwim, ya. Jangan kita buat dia menjadi sesuatu yang potensial menjadi sesuatu yang lebih parah, bahkan lebih parah daripada an'am, kan gitu. Karena dalam diri kita ini harus kita pahami ada hujur roha wa taqwaha, kan gitu. Dalam diri kita ini ada yang namanya hujur,
ada yang namanya takwa, ada yang kejaliman, tapi juga ada yang takwa. Dalam diri kita ini ada yang namanya setan, tapi juga ada yang namanya malaikat. Jadi semakin paham kita bahwasanya kita ini adalah potensial menjadi abdi Allah, potensial menjadi khalifah Allah, potensial menjadi rijal Allah, ya, the man of Allah. Maka pada saat itu kita betul-betul paham dan menghormati diri kita. Itulah adab itu. Jadi dia basisnya pengetahuan. Makanya di awal kita sebutkan gitu ya, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya, dia akan mengenal Tuhannya. Kan sering sekali kita nggak memahami bahwasanya kalau ditanya dirimu siapa? Oh, diriku ini adalah A. Ya, kamu terdiri dari apa? Oh, aku terdiri dari batin dan fisik. Tapi sampai di situ aja. Padahal ada hal yang lebih detail gitu. Jadi memahami dengan detail siapa diri kita ini menjadi hal yang paling penting buat kita. Bahwasanya kita ini adalah punya potensi yang luar biasa untuk menjadi rijal Allah gitu. The man of Allah atau the person of Allah, the women of Allah gitu. Jadi hati-hati gitu ya. Hati-hati. Maksud saya hati-hati ini adalah kalau kita memahami realitas diri kita, maka kita nggak bisa sembarangan untuk mengatakan sesuatu yang jelek, karena pada saat kita bicara tentang sesuatu yang jelek, dia akan kembali kepada kita. Ya. Itulah makanya Rasulullah mengajarkan pentingnya akhlak. Dalam spesifik kan disebut sebagai adab gitu. Jadi ada penjelasan begini. Saya pernah ketemu dengan seorang guru saya, dia bilang begini, Pak, kalau Bapak tahu katanya, apakah iblis itu menurut Bapak pintar? Wah, pintar banget, luar biasa pintar gitu. Terus dia bilang lagi, apakah iblis itu amalnya baik atau tidak? Oh, luar biasa, karena awalnya dia itu dipahamkan sebagai malaikat, maka amalnya luar biasa besar, luar biasa tinggi. Terus pertanyaannya begini, apakah yang tidak dipunyai iblis tapi diajarkan Rasul? Wah, bingung saya jawab itu. Akhirnya dia jawab sendiri gitu. Ya, yang tidak dipunyai iblis tapi diajarkan Rasul, itulah namanya akhlak gitu. Adab. Tidak aku diturunkan ke muka bumi ini untuk memperbaiki akhlak gitu. Jadi dengan perkataan lain, akhlak atau adab ini jadi sangat penting, titik sentral dari ajaran Rasulullah SAW, agar supaya kita ini bisa kembali, baliknya lagi kan gitu, bisa kembali. Jadi kita bisa memahami dalam diri kita ini ada potensi yang luar biasa, sampai kita memahami bahwa dalam diri kita ini ada yang namanya, tadi kita sebutkan kan gitu, alastu birabbikum. Yang ngomong itu siapa itu? Yang ngomong itu langsung kepada Allah itu siapa itu? Kan diri sejati kita. Siapa itu diri sejati kita? Ya. Siapa diri sejati kita? Susah jawabnya ya. Coba bayangkan kalau Anda tidur malam, Anda kemana? Anda masih ada di situ kan? Tapi nggak lagi bergerak. Jadi setiap hari sebetulnya kita mati, dan kemudian kita hidup lagi. Itu bisa Anda pahami kalau Anda memperhatikan gitu. Dan mendapatkan ilham dan ilmu yang baik. Oh iya ya, tiap hari saya mati, buktinya kalau gitu. Kalau Anda tidur, panggil-panggil aja, apalagi tidurnya orang yang tidak susah kali membanguninnya kan gitu. Kemana dia? Kan akhirnya mati. Jadi dengan perkataan lain, memahami itu menjadi sangat penting gitu. Dan berbahagialah kita
Kalau paham dan mengikuti, karena jalan menuju Allah itu at-tariqah kulu adab gitu. Dan itu ajaran Imam Al-Junaid. Jadi Imam Al-Junaid itu 200 tahun sudah Nabi, dia mengajarkan itu at-tariqah kulu adab. Dari mana itu? Kan dari Rasul. Ya kan, tidak aku diturunkan ke muka bumi ini kecuali untuk memperbaiki akhlak manusia gitu. Jadi begitu kita berakhlak, begitu kita beradab, kita melakukan satu hal yang kebaikan, dan kemudian kita tidak mengikut yang namanya setan dan tidak mengikut namanya iblis, maka pada saat itu kita akan diberikan nur. Kan kita udah bahas ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu. Ya, zikrullah zikran kasiran wasabbihu bukratan wa asila. Wallazi yusolli alaikum wa malaikatihi yukhrijakum minadh dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Kan gitu. Kita udah paham bahwasanya hai orang beriman, zikir engkau banyak-banyak, ya. Zikir itu kan bukan hanya sekedar menyebut ya, tapi juga memikirkan dan mengamalkan. Ya, kalau kita mengamalkan apa ajaran utama Rasul? Ya, kan kita paham. Akhlak, ujungnya kan akhlak. Akhlakul karimah gitu ya. Jadi kalau kita mengamalkan akhlakul karimah itu, maka zulumati ilan nur. Maka Allah akan berikan kamu nur, cahaya, ilmu, hal. Kan gitu. Jadi berbahagialah bagi kita yang memahami bahwa jalan menuju Tuhan itu cuman itu at-tariqah kul adab gitu. Saya kira itu. Ya memang ini satu hal yang enak kita diskusikan lah gitu. Tapi kecenderungan saya adalah saya tidak mau mendefinisikan, karena begitu kita mendefinisikan seperti yang kita sampaikan tadi, maka kita akan terjebak dalam batasan definisi itu. Padahal banyak hal lagi yang harus kita perhatikan secara totalitas, yang tidak bisa hanya sekedar menggunakan per definisi yang bahasannya adalah bahasan rasionalisme gitu. Saya kira begitu, Sidi Ilham. Baik Amir, terima kasih banyak. Waduh, ngeri, saya sampai merinding tadi mendengar penjelasannya. Apalagi yang tentang siapa kita ini sebetulnya. Ini luar biasa ini. Semakin malam, semakin lama ini Amir. Oke. Baik, silakan Wazir Jenal dulu, Wazir Jenal, silakan. Sekali ewang. Wazir, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Amir? Alhamdulillah. Karena mau tak jumpa nih. Halo. Sudah lama tak jumpa. Ya. Nanti kita ke sana lah, Cirebon. Ya, ahlan. Ya. Amir, ini Ya. saya bertanya berdasarkan fakta ya. Jadi Torikot itu kan ketika saya mempelajari sejarah perlawanan Muslim di Italia itu ya, kalau Italia tahun. Mohon agak kok kurang dengar. Oh, dengar tak? Halo? Dengar tak ini suara? Gitu. Ya, dengar itu. Ya, fakta sejarah nih Amir berkaitan dengan perlawanan Muslim di Libya melawan Italia begitu kan, 1911 sampai dengan 1930-an lah begitu ya. Itu ternyata para penggerak perlawan itu adalah mereka yang aktif di tarekat Sanusiyah tuh Amir. Nah ini kan menandakan bahwa tarekat yang menurut persepsi saya itu adalah benar ya, dalam konteks dia bermujahadah kepada Robbinya, apakah dengan wirid, dengan zikir, tapi dia juga terlibat dalam realitas zamannya atau umat sekelilingnya begitu. Nah, termasuk tarekat yang kita sedang geluti ini, tarekat Darqawiyah Sizilia ini kan, yang juga sama bermujahadah untuk dekat dengan Allah melalui tarekat.
dan juga terlibat dalam realitas yang dihadapi. Nah, sementara terkait yang lain, ya, itu sepengetahuan saya, tarekat yang asik masuk dengan dirinya saja, dengan Tuhannya begitu, tanpa terlibat aktif dalam realitas begitu. Contoh misalnya tarekat yang besar di Indonesia misalnya, apakah tarekat Qadiriyah wan Naqsabandiyah begitu ya, itu menurut hemat saya dengan begitu banyak pengikutnya itu kan berarti dia punya saham atau potensi besar untuk melakukan amaliyah jam'iyah kepada masyarakat sekitarnya begitu. Tetapi menurut pengetahuan saya, tarekat ini cenderung kepada asik masuk dirinya dengan Tuhannya begitu, tanpa konteks kepada sosialnya. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak Amir menyikapinya? Sebenarnya tarekat yang benar itu tarekat yang mana begitu ya? Karena beberapa tarekat contoh itu ya cukup dengan mujahadah, cukup dengan riyadhah qalbi, kemudian cukup dengan bertahanus misalnya, tetapi lari dari realitas begitu, atau dalam bahasa kita tidak ada amaliyah jam'iyahnya gitu ya, untuk menangani kehidupan realitas yang lebih bermanfaat misalnya, seperti ya memberikan advokasi ekonomi kah, advokasi hukum kah misalnya gitu. Yang ini yang mungkin belum dirasakan dengan kehadiran tarekat-tarekat besar yang ada di Indonesia gitu. Nah, ini menurut versi saya demikian. Bagaimana dengan versi Amir ya menanggapi fakta keberadaan tarekat yang besar-besar? Menurut hemat saya tidak nampak kemanfaatannya bagi kehidupan sekitar. Itu Amir Muiz sekaligus minta penjelasan lebih lanjut lah dari Amir Muiz begitu. Mantap kali pertanyaannya ini. Mantap. Ya, bagi saya mereka teman. Ya, karena mereka lebih mudah kita berinteraksi dengan mereka. Nah, perkara mereka saat sekarang ini kita sikapi belum seharusnya sebagaimana yang kita harapkan, itu kita tidak dalam posisi menilai. Saya cuman posisi mengamati aja. Ya, karena pada hakikatnya mereka juga melakukan sesuatu yang sangat baik lah gitu. Nah, kemudian yang lain adalah yang harus kita lakukan adalah kita menunjukkan contoh yang baik pula, bahwasanya apa yang kita lakukan ini bukan hanya cerita sekedar tarekat semata, atau kita hanya cerita tentang asik masuk untuk ketemu dengan jalan Tuhan kita, tapi disinilah spesifiknya atau uniknya ajaran Syekh Abdul Qadir gitu. Dan itu sebenarnya bukan penemuan otentiknya Syekh Abdul Qadir juga, karena dia juga kan belajar dari Maroko. Maroko kan menjelaskan begitu. Jadi pada saat terjadi yang namanya balik ke sejarah Maroko, bahasanya para ahli-ahli sufi ini adalah orang ahli-ahli yang bukan hanya ikut berjuang untuk bagaimana menjadi rahmatan lil alamin, tapi juga bagaimana mereka menyelamatkan negara mereka. Jadi kalau dengan demikian sebetulnya adalah kita nggak perlu juga menyalahkan orang lain, cuman kita menunjukkan aja bagaimana cara kita yang sebaiknya gitu. Karena masing-masing kan ada jalurnya gitu. Masing-masing ada jalurnya. Tapi begitu kita paham yang seperti yang Wajar Jenal lakukan sebetulnya adalah menyampaikan
ada bahagian muamalah yang harus kita selesaikan, yang harus kita selesaikan sebagai orang yang bertarekat adalah bahagian yang baik. Sehingga mereka bisa refleksi, ya kan? Tapi at least kita lebih mudah. Nah, tadi yang disampaikan Syabul Qadir tadi, bahwasanya tarekat ini bahagian dari jihad fisabilillah. Jadi fisabilillah itu kan asal katanya kan itu tadi disebutkan Syabul Qadir sebagai hujan. Jadi hujan itu sesuatu yang nggak kelihatan kan gitu ya. Pada saat air itu disinari, nah kemudian dia menguap, lama-lama dia menjadi awan, awannya makin banyak, dan kemudian hujan lagi, siklus dia gitu. Tapi siklus itu kita yakini sebagai siklus yang menghasilkan jadi rahmatan lil alamin. Nah, perkara orang belum melakukan itu, ya tugas kita menunjukkan dan sekaligus juga mengajak gitu. Tapi kita nggak perlu menilai gitu. Apain juga menilai gitu. Nanti karena begitu kita menilai, selalu masalahnya adalah akan ada benar salah. Ya kan gitu. Yang berhak menilai itu pada akhirnya Allah, karena manusia adalah potensial saat sekarang ini melakukan hal yang baik, tapi bisa jadi potensial juga dia melakukan hal yang jelek. Gitu. Maka itu tadi, ujuraha wa taqwaha, alhamaha ujuraha wa taqwaha. Bahwasanya di kata Quran, ya, kita ini diilhamkan Allah untuk melakukan fujuraha, ya. Sifat yang sifatnya adalah kejahatan, dan wa taqwaha. Ini dalam diri kita itu satu potensi yang betul-betul ada kejahatan, tapi juga sekaligus ada kebaikan. Oleh karena itulah memahami ini penting buat kita agar supaya kita itu bisa mengikuti jalan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka ayat itu sudahnya adalah berbahagialah orang yang membersihkan jiwanya dan celakalah orang yang mengotori jiwanya, kan gitu. Potensi itu ada dalam diri kita gitu. Jadi sehingga dengan demikian kita bisa mengambil posisi sebagai contoh atau mengambil posisi sebagai masyarakat yang memimpin. Walaupun kita tahu ada banyak persoalan juga dalam diri kita kan gitu. Sehingga dengan demikian bagi kita adalah akan kita pun jadi rahmat gitu. Enggak perlu kita mengatakan kamu salah, saya benar. Enggak, ngapain? Capek. Ya, karena kita juga banyak masalah. Jadi balik lagi gitu, bersihkan jiwa kita gitu ya. Kemudian balikkan lagi. Syabul Qadir selalu mengutip kalau nggak salah saya surat Al-Balad gitu ya. Tahukah kamu jalan yang susah lagi mendaki, yaitu melepaskan diri dari perbudakan. Nah, melepaskan diri dari perbudakan kan kita tahu melepaskan diri dari perbudakan nafs, karena Rasul mengatakan demikian. Ya, perjuangan paling utama melawan nafs. Tapi sebagai murid Syabul Qadir kita paham juga bahwasanya saat sekarang ini bukan hanya sekadar bagaimana kita tuh membebaskan diri dari nafs, tapi membebaskan diri dari sistem kufur tadi kan gitu. Ah, disitulah uniknya ajaran Syabul Qadir gitu. Nah, oleh karenanya adalah dua posisinya. Udah, mereka kawan jangan disalahkan. Yang ketiga kita contohkan raja gitu. Dan saya kira itu yang wajib Mas Duki lakukan. Karena begitu, saya kira itu jawaban saya. Mas, terima kasih Amin. Ya. Baik. Terima kasih. Ini mati Amir. Nggak ada suara Amir Rizal. Terima kasih Wazir Zainal, Mas Duki atas pertanyaannya dan jawaban dari Amir Rizal. Ini sudah mau jam 10 nih Amir. Jadi walaupun tadi masih ada beberapa yang ingin bertanya, tapi tenang.
karena kita masih akan jumpa di pekan depan ya. Terakhir ya. Boleh aja. Mungkin boleh. Satu lagi nih yang udah masuk aja ya. Satu pertanyaan Sudah terakhir. masuk, sudah masuk di chat. Nah, Ini dari Wazir Indra. Wazir Indra bertanya tentang pernyataan Amir Rizal yang mengatakan balik ke pangkal jalan. Dan si Abdul Qadir mengatakan hal sederhana tentang kocekan kopi yang dibalik gitu putarannya. Apakah kita ini bergerak mundur? Bagaimana ular kembali kepada sarangnya? ngeri ini pertanyaan Tuan Indra Hapitullah nih. Saya kira untuk yang ini kita diskusikan belakangan aja ya. Biar ada Amir Jaim yang jawab tuh. Oh, Masya Allah. Baik. Insya Allah semoga pekan depan bisa disambung ini pertanyaannya. Kita catat ya di note ini pertanyaan dari Wazir Indra. Karena insya Allah pekan depan masih bersama Amir Rizal. Baik, sebelum ditutup ini diskusi yang sangat luar biasa sampai jam 10 ini. Kita akan dengarkan dulu ya kesimpulan dari Amir Rizal karena tadi memang sangat banyak sekali materi yang disampaikan. Bahkan bukan hanya tarekat ya, ke hal yang lain juga yang bermanfaat. Karena tadi melebar dari pertanyaan-pertanyaan dari para peserta. Baik Amir Rizal, boleh disampaikan kesimpulan dari materi yang panjang, mungkin 2 jam tadi. Mungkin kesimpulannya ya cukup 5 menit saja. Ringkas. Terima kasih. Ya. Silakan Amir Rizal. Konklusinya. Ya, susah menarikkan konklusi, tapi yang saya ingin berikan catatan adalah kita yang terbaik adalah memahami apa sebetulnya soal kita. Nah, kalau kita memahami apa soal kita akan lebih mudah buat kita mencari jalan keluarnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah harus dipahami bahwa tarekat ini pada hakikatnya seperti hujan yang menjadi rahmat. Jadi kalau ada tarekat yang enggak menjadi rahmat atau hanya sekedar menjadi rahmat buat dirinya saja, karena yang kita sebutkan gitu, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kan gitu, menjadi rahmat bagi alam semesta kan gitu. Jadi bukan hanya dirinya saja gitu. Nah, kemudian yang ketiga, saya kira yang terpenting adalah dipahami jalan tarekat itu, jalan menuju Tuhan itu adalah melalui adab. Nah, tadi udah kita diskusikan apa yang disampaikan oleh Syekh Abdul Qadir, bahwasanya adab itu kan ada adab kepada Tuhan, adab kepada Syekh, dan adab kepada para pokara gitu. Dan untuk supaya kita bisa melakukan itu, maka kita harus keep company. Karena cara terjadinya transformasi itu terjadi dengan keep company. Karena kalau kita tidak keep company, maka kita akan diatur oleh namanya seperti yang udah pernah kita diskusikan, ada satu sistem Cooper yang lain yang terdiri dari matriks Freemasonry atau matriks, kalau teman-teman masih ingat, adalah matriks sistem moneter ribawi dan kemudian matriks elitisme dan Zionism gitu kan. Panjang lah ceritanya, itu udah kita diskusikan dalam beberapa bab itu kan gitu. Tapi intinya adalah kondisi itu kita harus pahami ya. Yang menyebabkan kita ini akhirnya terpecah belah. Ya seperti saat sekarang ini juga kita sadar diri juga gitu. Tapi at least begitu kita sadar diri bahwasanya kita itu ada soal, tapi kita punya keinginan yang kuat untuk memecahkan soal itu, maka kita bergerak aja gitu. Kita bergerak, mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya. Nah, itu yang lain. Kemudian yang terakhir adalah memang proses transformasi ini tidak hanya bisa melalui yang kita sebut sebagai satu yang diskusi, hanya sekedar diskusi gitu ya. Karena itu nggak cukup gitu. Kita butuhkan contoh, kita butuhkan transformasi, kita butuhkan keep company gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir,
amalkanlah gitu. Kan tadi udah kita katakan gitu ya, transformasi itu terjadi karena 3 hal. Keep company, dengarkan, amalkan yang kita dengarkan dengan serius. Karena kalau saya tanya gini, tuan-tuan kan sudah memahami bahwasanya ada yang namanya wirid, terus juga ada yang namanya diwan. Apakah itu diamalkan? Wirid dan diwan itu setiap pagi. Ya, itu dikembalikan gitu. Jadi diamalkan, maka seperti yang Allah selalu sebutkan kan, amalkan yang Anda tahu, maka Allah akan memberitahukan yang Anda tidak tahu. Saya kira itu yang bisa saya tarik, beberapa catatan-catatan yang bagi saya sebetulnya mungkin akan baik kalau misalnya ini kita jadi nggak bisa 3 sesi juga, kita akan buat jadi 5 sesi, karena begitu besok kita akan diskusikan masalah tauhid, dan kemudian kita akan diskusikan masalah hub, ya, dan kemudian satu lagi nanti kita akan diskusikan masalah kutub, gitu ya. Jadi mungkin saya usul jadi 5 sesi gitu ya, tapi nanti ya kembalikanlah, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Saya kira begitu aja, mohon maaf. Dan saya lihat ini ada teman saya nih. Ya, Pak. betul Amir, ada. Pak Yati, apa kabar? Ya udah, terima kasih. Sampai ketemu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu akbar. Luar biasa ini materi yang sangat luar biasa. Terima kasih banyak Amir Rijal atas paparan materi yang sudah disampaikan dari awal sampai akhir. Terima kasih juga tuan dan puan yang sudah mengikuti kajiannya. Terlebih terima kasih kepada yang sudah memberikan pertanyaan dan tambahan. Alhamdulillah kita sudah selesai pada kajian malam hari ini, dan jangan lupa ini belum selesai. Ini baru awal dari materi jalan menuju Allah. Tadi sudah disampaikan ada 3 materi besar lainnya yang harus kita bahas dan ketahui, yakni tentang tauhid, hub, dan futwa. Nanti kita diskusikan dengan yang punya wilayah, Amir, Wajid Indra ini. Kita bahas Wajid Indra di 5 sesi kan begitu. Karena yang punya kuasa ini Wajid Indra ini. Saya hanya petugas saja, petugas MC. Masya Allah, semoga kita diberikan umur. Kita tutup dengan doa baca surat Fatihah. Sirah barakati al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Bismillah. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.